tubuhnya terbaring dalam kubur dengan bekas luka yang masih menganga. Namun tak ada lagi suara yang ungkapkan deritanya. Hanya ada kesunyian yang begitu pekat pada dunia yang penuh ratap. Mari satukan hati dalam doa dan senandung pujian bagi Sang Raja yang telah berkorban bagi kita. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kiranya damai sejahtera tetap bersama kami. Penuhi kami dengan damai. Dalam hadirat-Mu kami menyembah dan memuji. Dimuliakan Tuhan di bumi dan di surga. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami mengingkari iman kami. Saat keinginan dalam diri menenggelamkan suara Tuhan yang mengundang kami untuk hidup dalam ketaatan sepenuh hati. Tuhan, kasihanilah kami.
saat kami tak berani melawan kuasa dosa yang menjerat kami. Kami merusak diri dan menjadi ancaman bagi sesama. Ucapan bibir kami melukai, sikap dan perbuatan kami menghancurkan. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami diam sementara kejahatan terjadi, mencari aman hingga mulut terkatup, padahal ketidakadilan dipertontonkan di depan mata. Kami menjadi teman seperjalanan yang lalim bagi sesama kami yang tak dapat bersuara. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami menutup berkat bagi orang lain, tertawa untuk penderitaan sesama, berduka atas keberhasilan mereka yang ada di sekitar, kami menjadikan Tuhan pendusta. Saat sebagai perpanjangan tangannya, kami tak mampu berbuat apa-apa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu juga. Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus
Bacaan pertama dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Dengan judul Setelah Mati Tidak Ada Harapan Lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan
dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bacaan 3. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Dengan judul Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara dipersilakan berdoa dalam hati secara pribadi. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di
kita bersatu di dalam doa. Dalam keheningan di Sabtu sunyi ini, kami masih terus menghayati dan juga memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus yang telah merelakan nyawanya untuk menebus dosa kami semua. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan izinkanlah kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga kami tetap menghayati dan juga memaknai Sabtu sunyi di mana Yesus telah disalibkan. Pada saat ini juga Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, memelihara, dan menjaga kami semua yang pada saat ini terus berjuang untuk melawan virus COVID-19. Terutama untuk saudara-saudara kami yang berjuang di garda paling terdepan. Untuk tim medis, untuk para dokter, para perawat, dan juga seluruh orang yang memberikan tenaga dan waktu mereka untuk merawat, untuk menjaga, untuk mengobati saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Kami berdoa biarlah seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah maupun gereja-gereja itu dapat menjadi penyalur kebijakan Tuhan juga. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan keberadaan kami, keterbatasan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan selalu memelihara dan menjaga kami di tempat kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan pada saat ini juga kami hendak menaikkan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus akan menang melawan maut. Tak selamanya Dia berada dalam kubur yang sunyi. Sambutlah kebangkitannya dengan ucapan syukur. Serahkan dirimu ke dalam genggaman tangannya, maka selamatlah jiwamu kini dan selamanya. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Yesus,